Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Kurnia Sari Dewi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NPM 2421030072 akan mempresentasikan makalah kelompok 4 yang berjudul Hadis pada masa Nabi dan Tabi'in. Di sini saya akan menjelaskan periode Tabi'in. Pada masa abad ini disebut masa pengkodifikasian hadis atau al-jam'u wa at-tadwin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hidup pada akhir abad 1 Hijriah menganggap perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis karena beliau khawatir lenyapnya ajaran-ajaran Nabi setelah wafatnya para ulama, baik di kalangan sahabat maupun tabi'in. Oleh karena itu, beliau instruksikan kepada para gubernur di seluruh wilayah negeri Islam agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan hadis. Lihatlah hadis Rasulullah, kemudian himpunlah ia. Demikian juga surat khalifah yang dikirim kepada Ibnu Hazm. Tulislah kepadaku apa yang tetap padamu dari hadis Rasulullah. Sesungguhnya aku khawatir hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama. Tidak diketahui secara pasti siapa di antara ulama yang lebih dahulu dalam melaksanakan instruksi khalifah tersebut. Sebagian pendapat mengatakan Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm sebagaimana bunyi teks di atas. Pendapat lain mengatakan Ar-Rabi bin Sabih, Sa'id bin Arubah, dan Muhammad bin Muslim bin Ashihab Az-Zuhri. Namun pendapat yang paling populer adalah Muhammad bin Muslim bin Ashihab Az-Zuhri, sedangkan Ibnu Hazm hanya menyampaikan instruksi khalifah ke seluruh negeri kekuasaan dan belum melakukan kodifikasi. Az-Zuhri dinilai sebagai orang pertama dalam melaksanakan tugas pengkodifikasian hadis dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dengan ungkapannya, kami diperintahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghimpun sunnah. Kami telah melaksanakannya dari buku ke buku, kemudian dikirim ke setiap wilayah kekuasaan khalifah atau buku. Berdasarkan inilah, para ahli sejarah dan ulama berkesimpulan bahwa Ibnu Ashihab Az-Zuhri orang pertama yang mengkodifikasikan hadis pada awal tahun 100 Hijriah di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya di sini, orang yang paling awal menghimpun hadis dalam bentuk formal atas instruksi dari seorang khalifah dan ditulis secara menyeluruh karena tentunya penghimpunan telah dimulai sejak masa Rasulullah di kalangan para sahabat dan tabi'in, namun belum menyeluruh dan bukan berdasarkan instruksi seorang khalifah. Kemudian aktivitas penghimpunan dan pengkodifikasian hadis tersebar di berbagai negeri Islam pada abad kedua Hijriah, di antaranya Abdullah bin Abdul Aziz bin Juraij di Mekah, Ibnu Ishaq di Mekah, Abdurrahman Abu Amr Auza'i di Syria, Syufyan Ats-Tsauri di Kufah, Imam Malik bin Anas di Madinah, Ar-Rabi bin Sa'bih di Basrah, dan lain-lain. Penghimpunan hadis pada abad ini masih campur dengan perkataan sahabat dan fatwa yang berbeda dengan penulisan pada abad sebelumnya yang masih berbentuk lembaran-lembaran atau suhuf atau sahifah-sahifah, yaitu lembaran-lembaran yang hanya dikumpulkan tanpa klasifikasi ke dalam beberapa bab secara tertib. Pada masa ini sudah dihimpun per bab. Materi hadisnya dihimpun dari suhuf yang ditulis oleh sahabat sebelum dan diperoleh melalui periwayatan secara lisan baik dari sahabat atau tabi'in. Di antara buku-buku yang muncul pada masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Muwattata yang ditulis oleh Imam Malik, kedua Al-Musannaf oleh Abdul Razak bin Hammam Asy-Syan'ani, ketiga ada As-Sunnah ditulis oleh Abd bin Mansur, yang keempat ada Musannaf dihimpun oleh Abu Bakar bin Syafi'i, yang kelima ada Musnad Asy-Syafi'i. Kitab-kitab hadis pada masa ini tidak sampai kepada kita kecuali diantaranya Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik dan Musnad Asy-Syafi'i ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Teknik pembukuan hadis pada periode ini sebagaimana disebutkan pada nama-nama buku-buku tersebut
Adapun dalam istilah, yaitu teknik pembukuan hadis yang didasarkan pada klasifikasi hukum fiqh dan di dalamnya tercantum hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Misalnya Al-Musannaf oleh Abdul Razak bin Hammam As-Syan'ani. Al-Muwattata secara bahasa diartikan sesuatu yang dimudahkan. Adapun dalam istilah Al-Muwattata diartikan sama dengan musannaf, yaitu teknik pembukuan hadis yang didasarkan pada klasifikasi hukum fiqh dan di dalamnya tercantum hadis marfu, mauquf, dan maqfu. Misalnya Al-Muwatta Imam Malik dan Al-Muwatta Ibnu Zi'ib Al-Mawarzi. Musnaf secara bahasa artinya tempat sandaran, sedangkan dalam istilah adalah pembukuan hadis yang didasarkan pada nama para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Seperti Musnaf Asy-Syafi'i, berarti hadis-hadis yang dihimpun Asy-Syafi'i sistematikanya disandarkan atau didasarkan pada nama-nama para sahabat yang diriwayatkannya. Musnad secara bahasa artinya tempat sandaran, sedangkan dalam istilah adalah pembukuan hadis yang didasarkan pada nama para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Seperti Musnad Asy-Syafi'i, berarti hadis-hadis yang dihimpun Asy-Syafi'i sistematikanya disandarkan atau didasarkan pada nama para sahabat yang meriwayatkannya. Tulisan-tulisan hadis pada masa awal sangat penting sebagai dokumentasi ilmiah dalam sejarah, sebagai bukti adanya penulisan hadis sejak zaman Rasulullah sampai dengan pada masa pengkodifikasian resmi dari Umar bin Abdul Aziz, bahkan sampai pada masa sekarang. Kemudian ada ayat Al-Quran pada masa tabi'in, yaitu surah Al-Hasr ayat 18 dan 19, yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkannya diajarkan oleh tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fit dunya ka'annaka kharibun aw abiru sabil, yang artinya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Bukhari.